Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan dan adik-adik yang turut serta hadir dalam majelis yang mulia ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Tentunya kita terus memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, la azidannakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Namun apabila kalian kufur nikmat, maka adabku atau adab Allah Subhanahu wa taala amatlah dahsyat. Sehingga di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah al-i'tiraf bi anna hadhihi ni'am ja'at min Allah taala. Mengakui bahwa berbagai nikmat ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga datangnya kita, bersimpuhnya kita, bermujalasahnya kita di tempat yang mulia ini adalah dalam bentuk menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga beliau, tercurah pula kepada para sahabat dan orang-orang yang berusaha komitmen dengan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kitab Al-Haji ini kurang lebih ada 2 bab lagi kita akan selesaikan. Tetapi ternyata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Lubasam menambah bab tambahan di luar pembahasan hadis, yang mana sebelum beliau mengakhiri kitabul haji, beliau menambahkan bab tambahan tentang adab ziarah dan asya'un yajibu ala zair ijtinabuha. Beberapa hal yang wajib bagi orang-orang berziarah untuk dijauhi. Kita masuk ke bab 20, bab al-muhrim ya'kulu min saydil halal. Bab orang yang ihram memakan hasil buruan orang yang tidak berihram atau halal. Hadis ke-247, qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja hajan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam rangka berhaji atau berangkat dalam rangka berhaji. Yang di sini adalah makna haji secara bahasa. Makna haji secara bahasa. Fa kharaju ma'ah, maka para sahabat pun keluar bersama beliau. Wa fasarafa qa'ifatan minhum, kemudian Rasulullah SAW memisahkan sekelompok dari mereka. Fihim Abu Qatadah, di antara mereka ada Abu Qatadah, yaitu periwayat hadis ini. Wa qala khudhu sahilal bahri hatta naltaqi, ambillah oleh kalian jalan di tepi pantai sampai kalian bertemu denganku. Nanti akan dijelaskan kenapa Rasulullah SAW membagi para sahabat menjadi dua kelompok. Yang satu diarahkan berjalan di tepi pantai di arah barat. Fa'akhadhu sahilal bahr, maka mereka pun mengambil jalur di tepi pantai. Falamma insarafu ahramu kulluhum, ketika mereka kembali, mereka telah berihram semuanya illa Abu Qatadah, kecuali Abu Qatadah. Falam yuhrim, dan Abu Qatadah ini hanya bersendirian yang tidak berihram. Fa bainama hum yasiruna idra'u humru wahshin, ketika mereka berjalan, tiba-tiba Abu Qatadah melihat keledai liar. Humru wahshin. Fahamala Abu Qatadah 'alal humur faqara minha atanan, maka Abu Qatadah pun mengejar keledai liar tersebut lalu menyembelihnya yang betina, menyembelih dari beberapa sebagian unta yang betina. Atanan hiyal unsa minal humur. Fanazalna wa akalna min lahmiha, maka kami pun singgah. Ya, kami di sini adalah rombongannya Abu Qatadah, dan kami makan dari daging keledai liar tersebut. Summa qulna anakulu min lahmi saydin wa nahnu muhrimun. Mengapa kita memakan dari daging buruan sedangkan kita dalam keadaan berihram? Fahamalna ma baqiya min lahmiha, maka kami pun tidak menghabiskan daging keledai liar tersebut, dan kami membawanya apa yang tersisa dari daging tersebut. Fadrakna Rasulullah SAW, dan kami pun berjumpa dengan Rasulullah SAW. Fasa'alnahu an dalik, dan kami tanyakan apa hukum orang yang ihram, ya sudah ihram lalu makan daging buruan yang diburu oleh orang yang masih halal atau tidak berihram. Faqala minkum ahadun amarahu an yahmila 'alaiha aw asyara ilaiha, apakah salah seorang dari kalian ada yang menyuruh untuk berburu ya kepada orang halal tersebut, yaitu Abu Qatadah, atau berisyarat saja sekedar menunjuk itu ada keledai liar? Qalulah, maka para sahabat yang sudah berihram mengatakan tidak, sekedar menyuruh ataukah mengisyaratkan pun tidak. Ini semuanya adalah inisiatif pribadi dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakulu ma baqiya min lahmiha, maka makanlah apa yang tersisa dari daging keledai tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, hal ma'akum minhu syai', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bersama kalian ada sisa dari dagingnya? Faqultu na'am, maka aku jawab, yaitu Abu Qatadah, ya. Fanawaltuhu al-'adud, maka aku memberikan bagian
paha kepada Rasulullah SAW, fa'akala minha au fa'akalaha, maka Rasulullah SAW pun memakan paha dari keledai tersebut, yaitu keledai liar. Kita masuk ke beberapa kata yang asing dari hadis ini. Sebagaimana tadi saya sebutkan, kharaja hajan, yang muhtamad dari pendapat para ulama adalah itu adalah dalam perjalanan umrah Hudaybiyah. Dalam perjalanan umrah Hudaybiyah. Fa'utliqa 'ala al-umrah al-hajj, maka di sini kata umrah pun disematkan dengan kata haji atau diitlaqkan. Dan ini tidak mengapa, karena haji adalah secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu menuju atau bermaksud. Wal mu'tamir qasidul bait, sedangkan orang yang umrah adalah orang yang menuju ke Baitullah, sehingga secara bahasa tidak masalah menyebut orang yang umrah sebagai orang yang haji, walaupun tentunya secara istilah adalah berbeda. Kemudian humur wahshin atau keledai liar adalah jenis dari buruan, ya, yang berbeda dengan keledai jinak. Kalau keledai jinak adalah keledai yang dipelihara dan dikembangbiakkan. Adapun keledai liar adalah keledai yang dibiarkan hidup di gurun tanpa ada penjagaan oleh penggembala. Wa nusibat ilal waqsi la tawassyuhiha, disebut keledai wahsyar karena susah untuk dijinakkan atau susah untuk dikendalikan. Tapi makna global dari hadis ini bahwa Nabi SAW keluar pada tahun Hudaybiyah, yang mana beliau memaksudkannya untuk umrah. Wa qabla an yasila ila muhrimil Madinah al-qarib minha wa huwa Abdul Hulaifah, balaghu anna aduwan ata min qibali sahril bahri yuriduhu. Sebelum beliau sampai ke tempat mikot dari Madinah, yaitu Dzul Hulaifah, telah sampai kepada beliau bahwasanya musuh yang melalui jalur tepi pantai ada yang mau menghadang beliau, menghadang ke umrah Hudaybiyah. Maka beliau SAW menyuruh sebagian orang dari sahabatnya, di antaranya ada Abu Qatadah, agar mengambil jalur kanan dari jalur Sahil ala tariqis sahil, yaitu dari jalur tepi pantai, untuk menghadang mereka. Falamma insarafu li muqabalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mi'adihi ahramu, maka ketika mereka kembali untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sesuai untuk ditentukan, atau yang setempat yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu kembali, maka rombongan tersebut telah berihram kecuali Abu Qatadah yang belum berihram. Wa fi asna'i sayrihim absaru humur wahshin wa tamannau bi anfusihim law absaraha Abu Qatadah li'annahu halal. Dan ketika mereka di dalam perjalanan di tepi kanan di pantai, mereka melihat keledai liar, dan mereka berharap dalam hati mereka Abu Qatadah pun melihatnya, karena mereka berharap dalam hati mereka Abu Qatadah memburunya. Maka ketika falamma ra'aha hamala 'alaiha wa aqara minha atanan fa akalu min lahmiha, maka ketika Abu Qatadah memburunya dan berhasil menyembelihnya, maka mereka pun makan dari sembelihan tersebut. Summa waqa'a 'indahum syakkun fi jawazi aklihim minha. Ternyata di tengah-tengah proses memakan daging keledai tersebut mereka ragu-ragu.
apakah ini boleh ataukah tidak. Sedangkan orang yang sudah berihram berburu tentu sudah jelas keharamannya, tidak boleh. Sedangkan di sini yang memburu adalah orang yang belum berihram. Awalnya mereka berijtihad ya, untuk ikut makan bersama Abu Qatadah. Ternyata di tengah proses makan tersebut mereka timbul keraguan, karena alasannya adalah karena mereka sedang berihram, sudah berniat untuk ihram umroh dari mikot di sebelah barat. Fahamalu ma baqiya min lahmiha hatta lahiqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu an dzalik. Maka mereka pun membawa sisa daging yang diberikan oleh Abu Qatadah kepada mereka sampai mereka bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakannya. Fastafsara minhum hal amaru ahadun minhum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kejelasan, meminta perincian apakah ada salah seorang dari yang berihram tersebut menyuruh Abu Qatadah untuk menangkapnya atau sekedar membantunya. Membantunya bukan ikut mengejar ya, tetapi sekedar menunjuk itu tuh ada keledai. Qalu lam yahsul syai'un min dzalik. Ternyata mereka hanya berharap dalam hati saja, tidak menunjuk, tidak memerintahkan Abu Qatadah sama sekali. Fatam'ana qulubahum bi annahu halal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan hati para sahabat yang awalnya ragu, bahwasanya keledai hasil buruan Abu Qatadah itu halal bagi orang yang ihram. Id amarahum bi aklin ma baqiya minha. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh mereka untuk menghabiskan apa yang tersisa dari daging tersebut. Wa akalahu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun sendiri ikut makan. Ya, diambilkan oleh Abu Qatadah paha dari keledai tersebut. Faedah dari hadis pertama ini, dari bab ini, yang pertama adalah anna man kana lahu miqatan qaribun wa ba'id fa huwa mukhayyarun bi sulukin ayat tariqain sya'a. Orang yang punya dua mikot, mikot pertama adalah dekat dan yang kedua adalah jauh, maka dia boleh memilih. Ini faedah pertama. Apabila dia datang dari suatu daerah dan ada dua mikot baginya, ada dua jalur yang bisa dia lewati, dia bisa memilih antara mikot yang dekat ataukah yang jauh, sesuai yang dia inginkan. Wa yuhrimu min miqati dzalika tariq alladhi salakahu, dan dia pun hendaknya berihram dari jalur mikot yang ia lalui, yang ia tempuh. Dalam hal ini Rasulullah SAW ihram dari mikot Dzul Hulaifah. Adapun yang lain adalah dari tepi barat, yaitu tepi barat daerah Hijaz, tentunya lebih jauh. Kemudian faedah kedua, jawazu aklil himaril wahsyi wa annahu minas sayd bi khilafil himaril ahli fa innahu rijsun. Pelajaran kedua adalah bolehnya memakan daging himar atau keledai liar, keledai yang tidak dipelihara, karena dia termasuk dari hewan buruan. Berbeda dengan keledai jinak yang biasa ditunggangi, kemudian membantu pertanian mungkin di daerah Arab, karena itu termasuk najis, Apa dalil kenajisan himar ahli atau himar himar jinak, keledai jinak? Ada yang bisa mendatangkan ayatnya? Barangkali bisa sama-sama mencari.
Padahal anak belum mendapatkan. Barangkali ada dari jamaah yang sudah mendapatkan ayatnya, bisa membacakan di forum ya. Ustaz Agus sudah mendapatkan? Belum. Ya, anak juga belum. Tapi kita masuk ke pelajaran ketiga jawazu aklil muhrim mimma sadahul halal. Jawazu aklil muhrim ya. Orang yang berihram boleh memakan daging buruan yang diburu oleh orang yang tidak berihram atau orang yang halal. Idza lam yasuduhu li ajlihi. Syaratnya apabila si pemburu tersebut, yaitu dari orang yang belum berihram, tidak sengaja atau menyengaja buruannya khusus untuk yang ihram. Idza lam yasudhu li ajlihi. Dan ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang akan datang pembahasannya pada hadis berikutnya insyaallah taala. Tapi berdasarkan hadis pertama ini, apabila si pemburu dari kalangan orang yang halal belum berihram tidak meniatkan dari awal khusus untuk orang yang sedang ihram, maka pada asalnya boleh. Pada asalnya boleh. Pelajaran keempat, annahu la yajuzu lil muhrim al-istiyad. Tidak boleh bagi orang yang ihram berburu. Walal i'anatu alaihi bidalalatin. Tidak pula memberikan bantuan dalam bentuk menunjuk ada hewan buruan atau isyarat atau munawalah silahin, apakah memberikan senjatanya, tidak memerintah, tidak memberi isyarat, tetapi nih panah atau ini tombak, lalu ternyata yang diberi tombak kalau itu adalah dipakai untuk berburu binatang. Au ghairu dzalika mimma yu'inu ala qatlihi aw sadihi aw saydihi, atau hal lain yang sifatnya membantu orang yang halal untuk berburu ya. Kemudian yang kelima, jawazul ijtihad fil masail ilmiyah hatta fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya berijtihad dalam masalah ilmiah bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin nasul muqaddamun ala ma fahima bi tariqil ijtihad. Tetapi apabila telah datang nas baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didahulukan dari apa yang telah dipahami dari jalur ijtihad. Kita lihat sejenak, ada catatan kaki dari halaman ini, yaitu ketika menjelaskan Abu Qatadah mengapa dia masih halal atau tidak langsung ihram. Ukhtulifa fi sababil ladzi min ajlihi lam yuhrim Abu Qatadah mithlu ashabihi. Mengapa Abu Qatadah terlambat untuk ihram? Maka ini diperselisihkan. Wala yadhharu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu liyakuna rid'an lahu duna aduwihi. Yang tampak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutusnya untuk menjadi penjaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menghalau musuh-musuhnya. Wa 'ainan yastatli'u lahu akhbarul a'da, dan menjadi mata-mata untuk mencari tahu berita dari musuh-musuh Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang akan menghadang beliau dari tepi pantai barat.
Kana yadhunnu annahu la yatamakkan min dukhuli Makkah. Awalnya beliau Abu Qatadah menyangka kalau dengan menghadang musuh tersebut dia tidak mungkin masuk Mekah, tidak bisa memungkinkan untuk masuk Mekah, sehingga dia pun tidak berihram. Wa fi asna'i tajwalihi wahdah liyastatli'a akhbarul aduwi ahrama ashabuhu. Ketika dia sedang berjalan sendiri untuk mencari tahu kabar musuh, maka teman-temannya sedang melakukan ihram, sehingga beliau pun terlambat dari berihram saat itu. Tapi kita masuk kembali ke pelajaran kelima, ya, bahwasanya di sini adalah bolehnya berijtihad di masalah ilmiah bahkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidha fa inna sahabah ba'da ma'akalu minal himaril wahshi mujtahidina. Oleh karena itu, ketika para sahabat setelah memakan dari keledai liar karena ijtihad mereka, wa hasala lahum syakkun fi jawazi aklihim, maka mereka mulai ragu atas kebolehan makan dari daging keledai tersebut. Raja'u fi tahqiqi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan kebolehan makan dari daging buruan tersebut. Ya, awalnya mereka adalah berijtihad. Ya. Dan ketika hal itu dibolehkan, maka mereka pun lega. Pelajaran ke-6, tadminul mustafti bil qawli wal fi'li idza amkana dzalik, yaitu berusaha menenangkan orang yang bertanya. Ini pelajaran bagi orang yang ditanya. Apabila memang yang ditanyakan adalah boleh, maka si penjawab hendaknya berusaha menenangkan orang yang bertanya atau yang meminta fatwa, baik dengan ucapan ataukah perbuatan apabila memungkinkan. Li'annahu ablaghu fi ta'limihi wa ba'du li syakki anhu, karena ini lebih kuat di dalam pembelajaran atau dalam mengajari dan menjauhkan, ya, ataukah lebih jauh dari keraguan orang yang bertanya. Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apakah boleh himar yang diburu oleh orang yang halal dimakan oleh orang-orang ihram, maka di samping beliau mengatakan boleh, maka beliau juga ikut memakan dari keledai liar tersebut, sehingga hilanglah keraguan-keraguan dari para sahabat yang awalnya makan daging himar karena ijtihad mereka. Pelajaran ke-7, fihi adabul mufti, di dalamnya terdapat etika bagi orang yang memberi fatwa, orang yang menjawab pertanyaan. Di antaranya adalah wa minhu an yastafsila sa'ila an mulabasatil fatwa. Di antaranya adalah meminta perincian atau meminta kejelasan. Tatkala Nabi menanyakan apakah orang-orang yang ihram tersebut menyuruh Abu Qatadah untuk berburu atau sekedar memberi isyarat hanya dengan menunjuk itu ada hewan buruan ataukah tidak. Wa ma yakhtaliful hukmu li ajlihi, karena apabila seandainya jawaban para sahabat ya, di antara kami ada yang menyuruhnya, ya, di antara kami ada yang mengisyaratkan kepada Abu Qatadah, maka tentu jawabannya adalah berbeda, yaitu tidak boleh meneruskan memakan sisa daging buruan tersebut. Sehingga apabila ada hal yang menjadikan sebuah jawaban berbeda hukumnya, maka hendaknya si mufti ataukah orang yang menjawab pertanyaan meminta perincian jawaban, ya, sehingga jawabannya pun tidak keliru ataukah multi tafsir atau ambigu.
Baik, kita masuk ke hadis berikutnya, hadis kedua dari bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullah taala an Sahb ibnu Jassamah al-Laitsi radhiyallahu anhu. Dari As-Sahb bin Jassamah al-Laitsi, semoga Allah meridainya, annahu ahda ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan wa huwa bil abwa. As-Sahb bin Jassamah al-Laitsi memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa keledai liar, yang mana saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam di Abwa atau di Waddan, atau ada yang mengatakan di Waddan. Itu lokasi yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berihram. Artinya lokasinya sudah melewati tempat mikot. Faraddahu alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Falamma ra'a ma fi wajhi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perubahan wajah sinten Malik As-Sahb bin Jassamah, ya, karena kecewa pemberian hadiahnya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Sesungguhnya kami tidaklah menolak hadiahmu melainkan kami dalam keadaan berihram. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Muslim disebutkan rijlah himar, wa fi lafzi muslimin syaqi himar, yaitu As-Sahb bin Jassamah memberikan kaki dari keledai liar tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan syiqil himar, yaitu sebelah dari badan keledai tersebut. Ada juga yang menyebutkan ajuz himar, yaitu afan pantat dari keledai tersebut. Artinya perbedaan-perbedaan ini sifatnya adalah perbedaan yang diterima, ya, tidak saling kontradiksi, karena sesuai dengan penglihatan para periwayat hadis tersebut. Qal musannif wajh hadzal hadis annahu dhanna annahu sida li ajlihi. Sisi pendalilan dari hadis ini, kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyangka bahwasanya khimar tersebut diburu khusus untuk beliau, khusus untuk beliau yang saat itu sedang berihram. Wal muhrim la yakulu masida li ajlihi, sedangkan orang yang ihram tidaklah memakan apa yang diburu khusus untuk orang yang sedang ihram. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena waktu Isya sudah masuk, kita jeda sebentar untuk mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Terkait dengan pengharaman keledai jinak, maka datang ayat yang secara umum menyebutkannya, yaitu wa yuhallilu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk mereka at-thayyibat, hal-hal yang baik, dan mengharamkan atas mereka yang khabisat, yaitu apa? Yang buruk-buruk, yang najis. Maka para ulama menafsirkan diantaranya adalah inna lahmal himaril ahli min khaba'is, termasuk dari hewan yang najis untuk dimakan. Adapun yang secara khusus menyebutkan keledai jinak adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar an luhumil khumril ahliyah wa adina fi luhumil khayl. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada hari peperangan Khaybar dari memakan keledai jinak dan mengizinkan untuk mengonsumsi keledai liar. Di sini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim ada tambahan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara yauma Khaybar bi luhumil khumril ahliyah. Fakafa'tu al-qudur wa innaha latafuru bil luhum. Intinya adalah pengharaman keledai liar, keledai jinak adalah pada saat perang Khaybar. Turunnya pelarangan memakan dari keledai jinak adalah pada saat peperangan Khaybar. Turun larangan dari Rasulullah SAW untuk mengonsumsi keledai liar. Baik, kita masuk ke makna gharib dari hadis kedua. As-sahab ini tidak masalah, hanya disebutkan cara membacanya bi fathis shad al-muhmala wa sukunil ain. Begitupun jasama, tidak ada tambahan makna. Kemudian al-abwa dan waddan, yaitu al-makanul ma'rufi bud masturah. Abwa adalah tempat yang terkenal saat ini dengan nama masturah. Yang mana disebutkan oleh ahli sejarah annal abwa yaqawan mastura syarqan binahwi 3 kilowat. Bahwasanya abwa terletak di Mastura di sebelah timur sekitar 3 kilo, sekitar 3 km dari Mastura. Adapun waddan adalah tempat yang dekat dari abwa. Artinya dua tempat ini adalah tempat yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ihram menuju ke Umrah Hudaybiyah. Kemudian untuk lam narudda boleh dibaca lam naruddu, ya. Ini tidak masalah, ya, tidak terkait dengan makna baru, sehingga kita lewati saja. Langsung kita masuk ke makna umum dari hadis ini. Kata Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah taala, lamma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatil wada', ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke haji wada', wa balagha imal abwa awadan. Afana tadi yang mengatakan Umrah Hudaybiyah. Ternyata di sini di keterangan di makna umum dari hadis kedua ini adalah dalam rangka menuju ke haji wada. Artinya berbeda peristiwanya. Kalau Umrah Hudaybiyah lebih awal. Maka beliau sampai pada tempat yang disebut abwa atau wada. Salah satunya dekat dari yang kedua, yaitu saling berdekatan. Ahda ilai sahabu ibnu Jasamah himaran wahsyiyah. Tatkala sampai di tempat itu, Sahab bin Jasamah menghadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keledai liar.
Wa kana min 'adatihi al-karimah wa tawadhu'ihi al-ma'ruf qabulul hadiyati mahma qalat. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan bentuk kerendah hatian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menerima hadiah walaupun terhitung sedikit. Wa min ayyi ahad, dan dari siapapun, entah itu dari orang rakyat jelata ataukah dari orang yang terkemuka dari para tokoh besar. Tetapi dalam momen ini Nabi SAW menolak hadiahnya. Qad raddahu alaihi. Mengapa? Karena Nabi menyangka bahwasanya Ashab bin Jasamah meniatkan memberikan hadiah khusus kepada beliau yang sedang ihram. Li'anna dhanna annahu sadahu li ajli. Sehingga ini patut ditolak karena syubhat. Wa ma saddahu halal lil muhrim fa innahu la yahillu lahu. Apa yang diburu oleh orang yang halal khusus untuk orang yang sedang ihram maka tidak dimakan dagingnya atau tidak halal. Wa akhbaru bisababi raddihi alaihi wa huwa annahu muhrimun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mengapa beliau menolak pemberian dari Ashab bin Jasam adalah karena mereka pada saat itu dalam kondisi ihram. Wal muhrimuna la yaquluna mimma sayida lahum. Orang-orang yang ihram adalah tidak makan dari hewan buruan yang khusus ditangkap untuk mereka. Li'alla yaqa'a fi nafsihi syai'un min raddihi hadiyatihi, agar Ashab bin Jasamah tidak buruk sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali ini adalah karena alasan hadiahnya terlalu kecil ataukah karena yang memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiah adalah orang yang tidak termasuk orang yang terkemuka di kalangan orang Arab. Maka Nabi memperjelas alasan beliau menolak hadiah tersebut, yaitu karena apa? Sebab ihram. Ada 3 faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah dianjurkannya menerima hadiah, qabuluhu al-hadiyah jabran li qulubi ashabiha. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menerima hadiah sebagai bentuk jabran atau tasliyah, menghibur orang yang memberi hadiah. Berarti mafhumnya di antara kebiasaan orang Arab adalah royal dalam memberi hadiah. Berbeda dengan kita. Ini termasuk adab yang baik, termasuk kebiasaan yang baik. Faidah atau pelajaran kedua, raddul hadiyati idza wujida mani'un min qabuliha. Dibolehkan menolak hadiah bila didapati adanya penghalang untuk menerimanya. Wa ikhbarul muhdi bisababi raddi litatma'inna nafsuhu. Dan hendaknya orang yang menolak hadiah tersebut memberi kabar atau memberi alasan kepada yang menghadiahnya sebab dia menolak, agar tidak timbul buruk sangka, agar hatinya tenang. Wa tazulu wasawisuhu, dan hilanglah was-wasnya, hal-hal yang membuat hati itu was-was, membuat hati gundah gulana. Pelajaran ketiga, tahrimu saydil halal 'alal muhrim idza kana qad sida min ajlihi. Haramnya buruan orang yang halal bagi orang yang ihram bila khusus diniatkan untuk orang yang ihram. Berbeda dengan hadis pertama tadi, Abu Qatadah berburu keledai liar khusus awalnya untuk dia sendiri. Nah, karena tidak tahu hukum orang yang sedang ihram adalah tidak boleh makan dari daging ihram, dan ini tentunya peristiwanya jauh lebih awal karena umrah Hudaybiyah, maka para sahabat berijtihad untuk ikut makan. Dan ternyata karena niatnya memang tidak dikhususkan untuk orang yang ihram,
Nabi SAW membenarkan ijtihad para sahabat. Berbeda dengan kasus kedua ini, yang mana dugaan Nabi kuat bahwasanya As-Sabit bin Jasama itu mengkhususkan buruan keledai liarnya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi pun menolaknya. Kita masuk pada ikhtilaf ulama. Ikhtilaf ulama fi akli saydil masid lil muhrim. Famadhabu Abi Hanifah wa Atha wa Mujahid wa Sa'id ibn Jubair jawazu aklil muhrim lima sadahul halal minas sayd. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum makan buruan orang yang berburu untuk orang yang ihram. Madzhab pertama yang diantaranya adalah Abu Hanifah, Atha, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan lain-lain adalah membolehkan makan dari hewan buruan orang yang halal untuk orang yang ihram. Sawa'un asadahu li ajri amla, sama saja apakah dikhususkan untuk orang yang sedang ihram ataukah tidak diniatkan sejak awal. Wa huwa marwiyun an jumlatin sahabah minhum Umar bin Khattab wa Zubair wa Abu Hurairah. Dan ini juga diriwayatkan dari sejumlah para sahabat, diantaranya adalah Abu bin Khattab, Zubair bin Awam dan Abu Hurairah. Hujah mereka adalah hadis Abu Qatadah yang telah disebutkan di awal kajian kita. Dan karena Nabi SAW ikut memakan daging buruan tersebut, wa aqarra rufqata Abi Qatadah ala aklihim qabla an ya'tu ilaihi. Dan bentuk pembenaran Nabi SAW kepada teman-teman Abu Qatadah ketika mereka memakan dan belum meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amruhum bil akli minhu aydan, dan ternyata setelah mereka meminta fatwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut memakannya. Tetapi ini terjawab tadi. Alasannya apa? Karena Abu Qatadah tidak mengkhususkan buruannya untuk orang-orang yang ihram. Dari mana kita tahu? Di hadis Abu Qatadah itu sendiri, ketika Nabi SAW meminta kejelasan, ya. Hal amar ahadun minkum li saydihi aw asyara ilaihi, minkum ahadun amarahu an yahmila 'alaiha aw asyara ilaiha. Apakah salah seorang dari kalian memerintahkan Abu Qatadah untuk berburu ataukah sekedar memberi isyarat, menunjukinya? Ternyata jawaban para sahabat lah, tidak. Ini menjadi qarinah atau indikator kuat bahwasanya buruan Abu Qatadah adalah bukan dalam rangka memberi hadiah kepada orang-orang yang sedang ihram yang bersama beliau. Ini jawaban atas pendapat pertama. Wa dhaba qaifatun ila tahrim lahmi saidi 'ala al-muhrim mutlaqan. Pendapat kedua, mutlak tidak boleh. Sawa'un asida li ajlihi am lam yasud li ajlihi. Sama saja apakah niatnya khusus untuk orang yang sedang ihram ataukah tidak. Di antara pendapat kedua ini dipilih oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Tawus dan Sufyan Ats-Tsauri. Alasan pendapat kedua ini adalah keumuman firman Allah Ta'ala, wa hurima 'alaikum shaydul barri ma dumtum hurma. Diharamkan atas kalian shaydul bar, yaitu buruan hewan darat, selama kalian sedang ihram. Selama kalian sedang ihram. Nah, alasan kedua adalah hadis As-Sabit Jasama yang tadi disebutkan di hadis kedua, karena Nabi SAW menolak hadiah dari As-Sabit bin Jasama. Wa 'alala ar-radda bi mujarradil ihram, dan alasan Nabi SAW menolak adalah karena beliau sendiri sedang ihram. Adapun pendapat ketiga adalah pendapat jumhur ulama. Di antara mereka adalah Malik,
Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai atau Ibnu Rahuyah, Abu Saud dan lain-lain. Yang mana mereka merinci pendapat ini ya tentang kasus ini menjadi dua. Fama sadul halal li ajlil muhrim khurima 'alal muhrim. Apabila orang yang halal berburu untuk khusus diberikan untuk orang yang sedang ihram, maka diharamkan untuk orang yang ihram. Wa ma lam yasud li ajlihi halalahu. Adapun bila memang sejak awal tidak diniatkan untuk diberikan kepada orang yang sedang ihram, maka halal. Dan ini didukung oleh Utsman bin Affan dalam memilih pendapat ketika ini, yaitu pendapat yang ditafsir. Itu dari suara siapa nih? Dari atas. Yang mana Utsman bin Affan memaksudkan dari perincian ini adalah menjamak atau menggabungkan antara hadis Abu Qatadah dan hadis As-Sa'b bin Jasama Al-Laisi, yaitu dikondisikan sesuai kondisinya masing-masing. Dalam hal ini apabila kita menjumpai ada dalil yang umum atau dalil khusus yang seakan-akan ada ta'arud atau pertentangan, maka ditempuh 4 jalur. Yang pertama adalah dijamak atau digabungkan. Maksudnya digabungkan adalah diamalkan sesuai kondisinya masing-masing. Sebagaimana dari hadis Abu Qatadah adalah karena beliau tidak meniatkan untuk orang yang ihram, maka daging buruannya halal. Adapun hadis As-Sa'b bin Jasama, karena kuat dugaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah daging yang dikhususkan untuk beliau, padahal beliau sedang berihram, maka tidak diterima hadiahnya. Ini namanya dijamak. Apabila dengan menempuh jamak ini tidak mungkin, maka masuk ke dalam thariqah kedua, yaitu dengan nasi wal mansukh. Nasi wal mansukh apabila ada dua dalil yang seakan-akan kontradiksi dan diketahui mana yang awal dan mana yang akhir, maka dalil yang terakhir adalah menasah dalil yang lebih awal. Semisal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazurul an fa innahu tudzakirul lil maut. Dulu aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, adapun sekarang maka berziarahlah, karena itu lebih mengingat kematian. Maka ini adalah larangan awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari berziarah kubur kepada para sahabat dinasah atau dihapus dengan hadis tersebut yang menyebutkan perintah Nabi setelah ada larangan. Maka ini adalah thariqah kedua. Apabila thariqah kedua ini tidak bisa, maka masuk ke dalam thariqah atau metode ketiga, yaitu thariqah tarjih. Thariqah dengan merujukkan salah satu, sebagaimana contoh kasusnya adalah sebagaimana pekan yang lalu kita bahas, yaitu ketika ada dalil yang menyatakan adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk iqamah sekali, ada yang menyebutkan iqamah 2 kali ketika menjamak antara salat maghrib dan isya, yaitu antara riwayat hadis Ibnu Umar dan hadis Jabir bin Abdullah. Adapun hadis Jabir bin Abdullah menyebutkan secara lengkap, yaitu adanya 1 adzan dan 2 iqamat. Maka hadis Jabir bin Abdullah karena menyebutkan secara rinci menjadi hujjah atas hadis Ibnu Umar dengan berbagai redaksinya. Dan apabila jalur atau metode ketiga ini belum juga bisa ditempuh, maka tawakuf atau abstain. Dua-duanya adalah tidak diamalkan. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam usul fikih, kondisi atau kasus keempat ini dengan tawakuf, dengan mendiamkan dalil-dalil yang zahirnya saling bertentangan ini jarang dijumpai. Bahkan beliau tidak menyebutkan contohnya di kitab tersebut. Tapi kita lanjut pembahasannya. Wa mimma yu'ayyidu hadzal ra'ya
Dan apa yang menguatkan dengan pendapat ketiga ini, rawah Imam Ahmad, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Jabir bin Abdullah. Apa yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saydul barri lakum halal wa antum hurum ma lam tusiduhu aw yusad lakum. Buruan hewan darat adalah halal bagi kalian, sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Ma lam tusiduhu, selama kalian tidak memburunya sendiri, au yusad lakum, ataukah diburukan. Artinya diburukan khusus untuk niat orang yang diniatkan untuk orang yang sedang ihram. Ini dalil yang menjadi pilihan akhir, yaitu dari pendapat ketiga, penguat dari pendapat ketiga. Wa bihadza tajtami'ul adillah, maka dengan ini dalil-dalil yang sekilas saling kontradiksi saling bertemu dan dapat digabungkan. Wa imaluha ahsan min ihmali ba'dihha ma sihhatiha. Mengamalkan masing-masing dari hadis itu lebih baik daripada membiarkan, tidak mengamalkan. Itu tadi saya sebutkan ada 4 metode, yaitu metode keempat, ihmalu ba'dihha ma sihhatiha. Wa huwa jam'un mustaqim, dan ini adalah penggabungan yang baik, yang lurus, laisa fihi takalluf au ta'assuf. Tidak ada paksaan dan tidak ada pemaksaan makna di dalamnya. Qad yastab'idu an yasida Abu Qatadah al-himar al-wahsi li ajlihi wahdah. Barangkali ada yang menganggap aneh, dari buruan Abu Qatadah untuk dirinya semata, duna rufqatihi, tanpa dibagikan kepada teman-temannya, wa huwa iskalun fi maudhi'ihi, dan ini termasuk iskal yang bisa dipertimbangkan. Waladhi yuzilu hadzal iskal, dan apa yang bisa menghilangkan kemuskilahan ini, hal yang membingungkan ini, huwa an nafhama anna sayda 'indal arab hiwayatun muhabbabatun ladaihim. Kita pahami bahwasanya berburu menurut orang Arab adalah hobi yang menyenangkan, hobi yang digemari. Wa dharfu yata'ashaquhu mulukuhum wa kibaruhum, yang mana ini adalah hobi yang digemari oleh orang-orang rakyat jelatanya maupun orang yang menjadi tokoh mereka. Fala yab'adu anna Qatadah lamma ra'a himar humurul wahsi syaqahu dirtiraduha qabla an yufakkira fi annahu sayusiduha liyakula lahmaha huwa wa ashabuhu. Sehingga tidak aneh kalau Abu Qatadah ketika melihat keledai liar, dia menjadi tertarik untuk mengejarnya dan tidak terpikir apakah nanti dia akan memakannya sendiri atau dimakan bersama teman-temannya. Sehingga kemuskilan atau kebingungan apakah benar orang yang laki rombongan itu hanya berniat untuk diri sendiri, maka kebingungan ini terjawab karena ini adalah menurut orang Arab adalah hobi yang digemari, yaitu berburu binatang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita bawakan pada kesempatan malam ini. Barangkali ada diskusi sebelum kita tutup majelis, saya persilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau didiskusikan? Padahal saya belum merojaah. Jazakallahu khairan sudah mengingatkan kembali.
Mohon maaf saya belum bisa menjawab saat ini. Ada yang mungkin perlu saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini terkait dengan simpang siur masalah ya di Gaza ya, di Hamas, yang mana salah satu atau mungkin beberapa asatidzah kita terseret dalam masalah ini ya, karena lebih condong untuk mentahdir gerakan tersebut. Maka di sini kita selaku penuntut ilmu hendaknya tidak ikut-ikutan ya. Tidak ikut-ikutan, baik kita pilih untuk mendukung ormas tersebut ataukah sebaliknya. Karena perbedaan pendapat dalam tubuh Ahlussunnah Salafiyah itu biasa. Yang perlu kita hindari adalah menjarah kehormatan para asatidzah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian oknum ya. Hamas sendiri ya, gerakan ormas di Gaza sendiri adalah termasuk yang mempelopori adanya intifada, yaitu penyerangan secara sepihak ya, itu ibaratnya kita sebutkan bom bunuh diri dan seterusnya ya. Bagaimana bila antum mau meneliti sumbernya ya, sejak tahun 93 dan ini tidak asing dalam sejarah, sehingga apabila ada para ulama menyebutkan bahwasanya bentuk perjuangan mereka lebih banyak merugikan rakyat Palestina, maka ini pantas ya. Sehingga para asatidzah tetap kekeh dengan pendapat bahwasanya bentuk perjuangan saat ini bukan justru menguntungkan, tetapi lebih banyak merugikan. Dan dalam hal ini kita bebas ya, berpihak kemanapun. Tetapi yang saya wanti-wanti untuk tidak dilakukan adalah mencela para asatidzah. Ini jauh dari adab Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang sampai minta mubahala ya, meyahudikan, subhanallah ya, di media-media sosial ya. Ini yang saya peringatkan untuk dijauhi, karena kita sebagai ahli ilmu, penuntut ilmu ya, dahulu ketika kuliah ya biasa kita berbeda pendapat, hatta dengan orang-orang yang di luar ahli sunnah pun kita biasa dihadapkan dengan perbedaan pendapat, tetapi kita dilatih untuk bersikap dewasa ya, menghormati perbedaan pendapat tersebut, entah itu dalam masalah qasrul lihya, memotong jenggot, isbal dan lain sebagainya, itu biasa. Tetapi yang kita diajarkan diwanti-wanti adalah agar kita menghormati para ahli ilmu ya, berbeda dengan sebagian yang potong kompas ya, seakan-akan dia sudah di atas al-haq dan meyahudikan sebagian masyayikh ataukah para asatidzah. Masyaallah, salamatu alaihi. Yang hal ini saya seperti teringat ya dengan kondisi ketika sebelum saya kuliah saat itu, yaitu tahun 2016. Ada teman saya yang dahulu daurah di Madinatul Quran. Kita sama-sama duduk di hadapan Ustaz Muhammad Nur Ihsan, Ustaz Firanda, di depan Ustaz Abu Yahya Badrus Salam. Ternyata ketika ada fitnah ISIS ya, dia menyurati saya di WA itu dengan assalamualaikum manittaba'al huda. Saya tanya kenapa kok nggak assalamualaikum? Menurut beliau kalau kita tidak berbayat kepada ISIS maka belum dinyatakan Islam. Subhanallah. Padahal dahulu daurahnya sama bareng-bareng kita. Tetapi dengan adanya fitnah tersebut saya tawakuf, lebih condong berpihak pada asatidzah ya. Kalau asatidzah tidak bersikap ya saya udah diem. Ternyata benar, terkuaklah apa yang terjadi setelahnya, yaitu bahwasanya itu adalah organisasi bentukan dari orang-orang Zionis ya, untuk merusak Islam dari dalam. Sehingga hendaknya kita sebagai penuntut ilmu dengan keterbatasan informasi sampai kepada kita, hendaknya tidak terburu-buru mengikuti informasi-informasi liar yang datang dari orang yang tidak kita kenal, orang yang istiqomah di dalam belajar. Sehingga walaupun mungkin kita lebih condong kepada pihak yang kontra dengan para asatidzah, tidak masalah, kita merdeka. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyikapinya. Naudzubillah, apabila kita justru berada di
kelompok orang yang memurjiahkan para asatidzah ya. Naudzubillah min dzalik. Demikian yang mungkin kita pesankan. Barangkali dari teman-teman, dari kita adalah aktif di media sosial, hendaknya kita perhatikan adab ini. Biarlah itu masalah adalah berjalan, kita akan tahu nanti belakangan. Adapun para ahli ilmu akan tahu lebih awal, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwanya ketika tidak ada tajam maka kita tutup. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.